Para pemirsa yang budiman, salam sejahtera bagi Anda semuanya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda dalam kanal Bambang Suwarno Ministry. Judul dari video saya kali ini adalah Yesus Kristus Sang Penguasa Nyawa. Para pemirsa, tidak terasa sudah 50 tahun lebih saya percaya pada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, meninggalkan agama lama saya, dan bahkan pada akhirnya menjadi seorang pendeta. Dan sebelum saya percaya pada Tuhan Yesus, saya adalah seorang Muslim. Dan selama setengah abad lebih usia kekristenan saya, saudara, saya bisa katakan bahwa selama itu pula saya tidak pernah menyesal mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya tidak pernah dikecewakan. Saya tidak pernah merasa dirugikan, diperdaya. Ya. Justru saya semakin hari semakin menaruh hormat, semakin kagum, semakin takjub kepadanya, semakin ingin lebih setia memuliakan namanya, ingin lebih setia melayani dia, ingin lebih setia belajar untuk menyenangkan hatinya. Semakin hari semakin ingin meninggikan, menyembah, dan semakin bergairah mewartakan, memberitakan namanya kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang budiman, kenapa saya tidak bosan-bosan, tidak pernah kecewa, dan tidak menyesal menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Kristus? Justru makin kagum, makin hormat, karena Dia layak menerima rasa hormat saya, rasa kagum saya, rasa takjub saya, penyembahan saya, pelayanan saya. Dia layak menerima itu semuanya. Apa bukti kalau Dia layak menerima segala hormat, pujian, dan sanjungan dari semua yang percaya kepadanya, termasuk saya? Buktinya sangat banyak. Kenapa saya semakin hari semakin mengaguminya? Tetapi salah satunya dari bukti bahwa Dia layak disembah, diagungkan, ditinggikan, itu tidak lain dan tidak bukan, sama seperti judul saya. Karena salah satu buktinya adalah bahwa Dia adalah Sang Penguasa Nyawa. Yesus Kristus adalah Sang Penguasa Nyawa. Artinya Dia berkuasa untuk memperlakukan nyawanya sekehendak hati Dia sendiri. Tidak dipengaruhi oleh faktor apapun dan manapun, saudara. Dia mau berikan nyawanya, Dia menahan nyawanya, mau memberikan dan kemudian mengambilnya kembali, itu suka-suka Dia. Ini bahasa anak mudanya. Suka-suka Dia mau menyerahkan dan mau mengambil nyawanya kembali, karena Dia memang berkuasa untuk melakukan hal itu, saudara. Ya, kematiannya dan kebangkitannya itu merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia berkuasa atas nyawanya sendiri, berkuasa memberikan, berkuasa untuk mengambilnya kembali. Mari kita buka untuk lebih jelasnya. Inilah statement Dia, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 10
Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberi dan menerima. Ya. Ayat berikutnya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini kematiannya, saudara. Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawa itu daripadanya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ya, dia memang disalib, mati, wafat di atas kayu salib. Tetapi itu bisa terjadi karena dia memang ingin menyerahkan nyawanya. Jadi bukan semata-mata karena pengkhianatan Judas atau kelicikan tokoh-tokoh Yahudi pada waktu itu, ya, atau kekuatan dari tentara Roma yang menyalibkannya. Dia memang disalibkan oleh tentara Roma, ya, atas aduan orang Yahudi. Tetapi itu semuanya bisa terjadi karena dia memang ingin menyerahkan nyawanya. Sebelumnya dia pernah mengatakan, aku datang, anak manusia datang, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Jadi dia memberikan nyawanya itu untuk satu tujuan yang sangat mulia, yaitu menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu atas kehendaknya sendiri. Karena itu dia katakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ya. Orang tokoh-tokoh Yahudi memang terlibat dalam proses penyaliban Tuhan Yesus itu, pengkhianatan Judas juga, terutama para tentara Roma yang menyalibnya. Tetapi itu semuanya bisa terjadi karena dia mau menyerahkan nyawanya. Apa itu artinya kalau dia tidak mau, dia tidak akan mati? Ya jelas, saudara, karena dia mau mati itu atas kehendaknya sendiri. Dia datang ke dunia diutus Bapa, itu memang untuk salah satu tujuan utamanya untuk mati, untuk menyerahkan nyawa. Ya. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, dari atas kehendaknya sendiri. Kalau dia berkehendak untuk tidak menyerahkan nyawa, bisa. Sebelumnya berkali-kali atau beberapa kali orang Yahudi ingin menangkapnya, ingin membunuhnya, saudara. Tapi selalu gagal karena dia bisa menghindarinya. Tidak mungkin manusia bisa menangkapnya kalau dia tidak menyerahkan dirinya sendiri, saudara. Ya. Tapi ketika waktunya tiba untuk menyerahkan nyawanya, dia serahkan itu sehingga mereka bisa menangkap, menyalibkannya, saudara. Jadi kematiannya itu bukti bahwa dia berkuasa atas nyawanya. Dia serahkan itu untuk tujuan yang sangat mulia, penebusan manusia yang dikasihnya itu. Ayat berikutnya, yang B, aku berkuasa memberikannya, ya, dengan menyerahkan nyawanya atas kayu salib, wafat, dan berkuasa mengambilnya kembali. Berkuasa mengambilnya kembali. Ya. Artinya dia bangkit kembali pada hari ketiga. Kebangkitannya itu bukti bahwa dia berkuasa atas nyawanya. Kematiannya itu membuktikan dia berkuasa untuk memberikan nyawa. Tapi kebangkitannya membuktikan bahwa dia berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali, untuk bangkit kembali dari kematiannya. Saudara, inilah yang saya sebut sebagai dia salah satu atau satu-satunya, dia satu-satunya pemimpin, yang lain tidak pernah bisa seperti itu. Dia satu-satunya pemimpin yang punya kuasa, yang punya otoritas atas nyawanya sendiri, berkuasa penuh atas nyawanya sendiri. Ya, satu-satunya pemimpin. Yang lain, semua manusia yang lain itu tidak punya kuasa apa-apa atas nyawanya. Ya.
Ketika nyawanya dicabut dari hidupnya, tidak bisa menolak, menghindari, atau menundanya. Tapi Tuhan Yesus bisa memberikannya atas kehendaknya sendiri dan bisa mengambilnya atas kehendaknya sendiri pula dan atas kuasanya, karena dia memang berkuasa untuk itu. Ya. Itu yang membuat saya kagum. Itu yang membuat saya semakin hari semakin takjub. Ya. Bahwa dia tidak salah saya memilih dia sebagai pemimpin agung saya, sebagai gembala saya, sebagai juru selamat saya, karena dia adalah sang penguasa nyawa. Jadi saya tidak pernah menyesal, ya, menerima dia sebagai juru selamat saya, sebagai sesembahan saya, saudara, karena dia berkuasa atas nyawanya sendiri, saudara. Ya. Tapi bukan hanya itu, ya. Kalau dia berkuasa atas nyawanya sendiri, itu memang menimbulkan rasa takjub dan kagum saya yang tidak pernah berhenti. Saya selalu merasa kagum kepada dia, Yesus Kristus, sang penguasa nyawa itu. Ya. Tetapi ada yang sangat membahagiakan saya, karena dia bukan saja berkuasa atas nyawanya sendiri, tetapi dia berkuasa atas nyawa saya. Ya. Nyawa semua orang, khususnya semua orang yang percaya kepadanya. Jadi karena dia berkuasa untuk membangkitkan saya, ya, ketika saya mati pada waktunya nanti, entah kapan, terserah Tuhan, ya. Dan nanti pada akhir zaman saya akan dibangkitkan. Dia akan membangkitkan, memberikan nyawa kami kembali, ya, dibangkitkan kembali, dan untuk menerima hidup yang kekal di surga, saudara. Nah, ini membahagiakan saya. Kalau hanya dia bisa berkuasa atas nyawanya sendiri, wafat dan bangkit, tetapi nggak berkuasa atas nyawa saya dan semua manusia yang lain, ya nggak ada hubungannya, nggak ada dampak langsungnya kepada saya. Tetapi karena dia juga berkuasa memberikan nyawa saya pada akhir zaman nantinya, saudara, itu saya sungguh berbahagia. Karena nggak mungkin ada orang yang bisa melakukan seperti itu kecuali dia. Saya mati nanti, entah berapa lama, sampai akhir zaman, ya. Nah, pada waktunya saya mati, dan entah di kuburan berapa lama, saudara. Nanti di akhir zaman saya dibangkitkan. Seperti dia berkuasa membangkitkan dirinya sendiri, dia berkuasa membangkitkan saya dan semua orang, khususnya yang percaya kepadanya. Mari kita buka Yohanes, saudara. Ini dasar yang sangat membahagiakan saya, ya. Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6 ayat 40, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak itu menunjuk dirinya sendiri, ya. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, percaya pada dia, ya, kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, pemberian hidup kekal itu terjadi setelah kami dibangkitkan pada akhir zaman. Yang membangkitkan siapa? Dia, aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang, ya, khususnya yang percaya termasuk saya, pada akhir zaman, untuk menerima hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan melalui proses aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bukankah ini suatu hal yang sangat membahagiakan, saudara? Yang tidak mungkin kami dapatkan dari siapapun dan manapun, saudara. Saya bangga karena pada akhirnya nanti saya dibangkitkan dan akan bersama dia selamanya menikmati kehidupan yang kekal, ya. Itu sangat membahagiakan saya. Karena itu saya makin hari makin bahagia, ya. Tidak satupun
pernah merasa kecewa atau dikecewakan atau menyesal, tapi saya makin hari makin bahagia. Dan ada yang ayat sejajar, statement dia yang sejajar dengan itu, ya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kenapa? Karena dia akan bangkitkan, saudara. Seperti ayat sebelumnya. Janjinya adalah ayat sebelumnya. Ya. Jadi barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Sudah mati lama berabad-abad misalnya. Tapi pada akhir zaman dia bangkitkan. Dia akan hidup. Kami akan hidup. Inilah yang sangat membahagiakan saya. Mempunyai sesembahan, mempunyai Tuhan, mempunyai penebus yang adalah sang penguasa nyawa, saudara. Jadi kebangkitan itu menjadi hak prerogatif mutlak dia. Dia berkuasa membangkitkan dirinya sendiri dan berkuasa membangkitkan semua orang, khususnya yang percaya kepadanya. Ya, kebangkitan dari kematian. Ya. Mungkin ada orang yang bertanya, kebangkitan orang mati atau orang yang mati bangkit, itu kan ajaran perjanjian baru. Itu kan bukan ajaran keseluruhan kitab suci atau Alkitab yang kami percaya. Saudara, anggapan itu salah besar. Karena ajaran tentang kebangkitan orang mati, tentang Tuhan Yesus pada akhirnya nanti akan membangkitkan saya, itu bukan hanya ajaran perjanjian baru. Itu ajaran keseluruhan Alkitab. Ya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu ajaran tota scriptura, saudara. Ya. Saya akan menunjukkan kepada saudara 3 nabi besar dalam perjanjian lama yang mengajarkan hal itu, saudara. Mari kita lihat perjanjian lama sekarang. Ya, nabi besar yang saya sebut itu yang pertama adalah Yesaya, dan kemudian Yeskiel, dan kemudian Daniel. Ketiga nabi besar itu mengajarkan tentang kebangkitan orang mati, dan yang pembangkitnya adalah sang penguasa nyawa, Tuhan Yesus Kristus. Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Orang-orangmu yang mati, orangmu itu yang percaya kepadanya, yang mati akan hidup pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Ya. Orang yang dikubur dalam tanah yang sudah lama beratus tahun pada akhir zaman. Ya. Orang-orangmu yang mati akan hidup pula karena Engkau yang menghidupkannya. Karena Yesus Kristus sang penguasa nyawa itu akan menghidupkannya. Sejajar, ya, paralel, saudara. Perjanjian lama itu pun mengajarkannya juga. Sebab embun Tuhan, kata Yesaya, ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali, kebangkitan orang mati. Kemudian mari kita buka Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Ya, perikop itu judulnya kebangkitan Israel, saudara. Tapi karena ini ayatnya panjang, 14 ayat, saya mohon Anda nanti baca sendiri di rumah. Tapi catat Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Itu tentang kebangkitan orang mati, kebangkitan Israel, saudara. Jadi diajarkan juga di sana. Yeskiel, Nabi Yeskiel mengajarkannya juga. Kemudian Daniel, ini jelas, saudara. Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 2 dan 13. Ayat 2, Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang, ya, dan banyak dari antara orang yang telah tidur
di dalam debu tanah, dikubur dalam debu tanah, ya, akan bangun, maksudnya akan dibangkitkan. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara, sebagian untuk menerima hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya tadi dijanjikan akan memperoleh hidup yang kekal. Sebagian akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saya tidak termasuk di sini. Ya, sungguh mengerikan kalau sebagian yang dibangkitkan itu nanti akan mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, ngeri, menderita, kekal. Ya. Tapi puji Tuhan, saya termasuk kelompok yang menerima hidup yang kekal. Dan itu yang melakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Terus khusus pada Daniel ayat 13. Tetapi engkau, dalam hal ini Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman. Jadi meninggal, mati itu pergi sampai akhir zaman. Bahasa Daniel menuliskannya seperti itu. Dan engkau akan beristirahat. Ya, mati itu istirahat. Bagi orang yang percaya, mati itu istirahat. Ya, rest in peace, istirahat dalam damai. Ya, engkau akan beristirahat dan akan bangkit, akan dibangkitkan. Karena tidak mungkin bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri. Ya, dan nggak bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri. Saya dan semua orang yang percaya Tuhan Yesus tidak bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri, melainkan Dia yang membangkitkan. Aku membangkitkan pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus pada ayat Yohanes tadi. Ya, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu, yaitu bagian hidup kekal. Ya, akan dibangkitkan mendapat bagian hidup kekal pada kesudahan zaman atau pada akhir zaman. Saudara, jelas, ya, 3 nabi besar perjanjian lama mengajarkannya hal itu. Jadi sungguh fakta Alkitabiah bahwa Tuhan Yesus adalah sang penguasa nyawa itu sangat membahagiakan bagi orang yang sungguh mau percaya kepadanya. Karena ketika akhir zaman nanti Dia akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus yang berkuasa, yang sudah membuktikan Dia berkuasa atas nyawanya, dan memberikan dan mengambilnya kembali, bangkit kembali. Dia membangkitkan kita. Berbahagialah. Itu sebabnya saudara, saya makin hari makin bahagia. Kalau Anda ingin bahagia, ya, kalau Anda ingin mendapat bagian hidup kekal, kalau Anda ingin bersama Dia, ya, selamat, ditebus, ya, Anda silakan Anda percaya kepadanya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Seperti saya bahagia karena saya milik Yesus, ikut Yesus, pemercaya Yesus, pecinta Yesus, hamba Yesus. Dan yang saya layani itu hari demi hari membahagiakan saya. Karena Dia, salah satu alasannya, Dia sang penguasa nyawa. Artinya masih ada banyak alasan lain yang membuat saya dan semua orang percaya sangat berbahagia. Sekali lagi, kalau Anda ingin berbahagia, dibangkitkan pada akhir zaman untuk menerima hidup yang kekal, terimalah Dia, percaya kepadanya. Demikian penjelasan saya, kiranya bermanfaat. Dan sebelum pamit, saya mohon Anda berkenan untuk mengklik tombol subscribe, like dan share, dan silakan juga Anda berkomentar supaya kanal Bambang Suwarno Ministry ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang lainnya. Sekian, terima kasih perhatian saudara. Tuhan Yesus sang penguasa nyawa memberkati kita, menyelamatkan kita, dan membangkitkan kita pada akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin.